Salah satunya ada game online, ada Hmm, judi online, ya, dan beberapa hal yang terkait dengan hal itu begitu, perundungan di sekolah, oke oke. verbal ataupun bullying secara fisik begitu. Tentu dengan adanya regulasi, kalau kita potret dari Provinsi Jawa Timur ya, adanya regulasi Perda tentang perlindungan perempuan dan anak ini cukup menjadi payung hukum. Oke. Sehingga nanti implementasinya tinggal bagaimanakah seluruh aspek ini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, ruang publik, masyarakat, termasuk penggunaan di ruang digital ini, mulai diatur secara detail. Ya kan, anak-anak teman-teman Gen Z, Gen Alpha ini kan lagi seneng-senengnya Ya, itu. Funrun 5K, Funrun 8K ini kan lagi ngetren banget, ya, apalagi ya, di ya. Kota Malang. Di tengah arus perubahan zaman dan kompleksitas tantangan masyarakat, hadir sosok pemimpin muda yang menginspirasi, visioner, dan berdedikasi tinggi. Puguh Wiji Pamungkas, lahir di Malang, 30 Oktober tahun 1984, beliau menapaki perjalanan hidup dari akar pendidikan yang kuat dan semangat pengabdian sejak dini. Mengawali pendidikan di SDN 3 Sukoanyar Wajat, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Wajan dan SMAN 1 Gondang Legi. Puguh muda telah menunjukkan tekad yang besar untuk terus berkembang. Ketertarikannya pada ilmu pengetahuan membawanya menempuh pendidikan S1 Kedokteran Hewan di Universitas Udayana Bali. Dilanjutkan dengan Magister Manajemen SDM di STI Malang Kucekwaru, hingga akhirnya meraih gelar Doktor Ilmu Sosial dari Universitas Merdeka Malang. Saat ini, beliau mengabdikan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dengan fokus pada pembangunan masyarakat berbasis kolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan. Di luar tugas legislatif, Dr. Puguh aktif dalam berbagai organisasi strategis. Ia menjabat sebagai Presiden Nusantara Gilang Gemilang, sebuah NGO yang fokus pada pengembangan sosial dan budaya. Regional Vice President Jenpro Jatijaya, wadah para wirausaha global. Ketua ISMI Malang Raya mendorong kemajuan ekonomi umat. Ketua 3 ICME Orda Kabupaten Malang sebagai motor intelektual Muslim, serta pengurus aktif di IMA Chapter Malang, PDHI Jatim 2, dan ASKAP PSSE Kabupaten Malang. Sebagai bentuk nyata pengabdian, ia mendirikan Puguh Foundation dan Forum Masjid Inisiatif, dua lembaga yang berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dan spiritualitas umat. Sosoknya adalah representasi pemuda bangsa yang terus melangkah, memberi arti, dan menyalakan harapan. Dengan semangat kolaborasi dan nilai-nilai kebangsaan, Dr. Puguh Wiji Pamungkas hadir untuk membangun masa depan Jawa Timur yang lebih maju dan berkeadilan. Dr. Puguh Wiji Pamungkas, dari rakyat untuk rakyat, bersama rakyat. Halo Tribuners dan pembaca harian Surya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Iksan Fauzi, jurnalis Tribun Jatim Network. Kali ini saya hadir dalam program Gerakan Wakil Rakyat Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Narasumber kali ini mungkin Tribuners dan pembaca harian Surya sudah mengenalnya. Beliau orang ganteng, Bapak Dr. Puguh Wiji Pamungkas. Ya, Pak Iksan. Selamat datang, Pak Puguh. Siap, Pak Iksan. Selamat datang di kantor kami lagi, Pak. Ini sudah berapa kali, Pak ya? Sudah berkali-kali kita. Kalau di kampus itu Pak Puguh kayak jadi dosen terbang ya. Terbang ke sana kemari itu kan. Baik, Tribuners, kali ini kami akan ngobrol tentang apa sih yang akan dilakukan oleh DPRD Jawa Timur, terutama oleh komisinya Pak Puguh di Komisi E DPRD Jawa Timur. Kita akan mengobrol tentang perlindungan anak dari, kalau saya bilang Pak, jahatnya judol, ya kan, judi online,
narkoba, dan perundungan. Perundungan sekarang bukan lagi perundungan secara fisik ini ya, tapi Verbal, ada verbal dan digital juga ruang ya. digital. Ini yang sangat mengerikan, Tribunus dan pembaca harian Surya. Teknologi itu sangat dilema kalau tidak diiringi dengan literasi. Betul Pak ya. Betul, betul. Jadi orang tua, saudara-saudara kita yang lebih tua harus memberikan literasi yang lebih bagus kepada anak-anak. Jangan sampai mereka menjadi korban hanya dari ponsel, mereka menjadi korban narkoba, korban judi online, korban perundungan. Ini sangat berbahaya. Makanya kita akan mengetahui apa sih yang akan dilakukan oleh Pak Pugu sendiri sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Timur yang menangani tentang kemasyarakatan, kesejahteraan masyarakat, juga keluhan masyarakat. Itu yang penting. Jadi tempat apa unek-uneknya masyarakat ya Pak Pugu. Baik, saya hanya memaparkan bahwa Jawa Timur itu terkait dengan judi online ini sangat miris. Eh, Beberapa hari yang lalu, akhir bulan November kemarin, Komisi A DPRD Jawa Timur menyebut ada 135.227 orang yang menjadi korban judi online. Sementara transaksinya sangat menggiurkan, sekitar 1 triliun. Lah, tentunya jangan sampai anak-anak kita yang ada di Jawa Timur itu menjadi korban. Kami berharap DPRD Jawa Timur bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur juga ikut menanggulangi masalah-masalah ini. Bagaimana menumbuhkan anak-anak hidup sehat, hidup bermain dengan digital, tapi sehat dan positif yang diambil. Pak Pugu, bagaimana sih Bapak melihat dinamika kehidupan anak dan remaja di Malang Raya terkait dengan perusahaan-perusahaan perlindungan anak-anak ini, Pak? Terutama ya, jadi judi online, narkoba, sama perundungan digital ini. Ya, Pak Ihsan. Jadi kita tahu bahwa Jawa Timur itu, kalau kita melihat Jawa Timur secara keseluruhan ya, Jawa Timur itu kan pemilik jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Dan kita tahu dari peta demografi itu, 1 di antara 4 penduduk Jawa Timur itu adalah anak-anak muda, dan salah satunya kalau di tracing kembali, dipertajam kembali, salah satunya adalah penyumbang terbanyaknya adalah dari Gen Z, dan mungkin hari ini kita kenal dengan Gen Alpha. Gen Alpha, yang mereka sedang menjadi usia pelajar begitu. Yang dimana kita tahu bahwa mereka ini adalah usia-usia yang sangat rentan sekali. Terutama kalau dalam aspek tadi itu ya, kejahatan digital, kemudian kekerasan verbal, kekerasan atau perundungan, bullying dan sebagainya. Karena memang seperti yang tadi Mas Ihsan sampaikan bahwa kemajuan teknologi, era keterbukaan digital hari ini yang tidak diimbangi dengan literasi yang baik, yang cukup baik itu oleh orang tua, oleh kemudian anak-anak itu sendiri, di mana mereka ini seolah tidak ada barrier dalam berinteraksi dengan dunia maya itu, ini menyebabkan terjadinya pergeseran karakter dan moralitas. Ya, betul. Yang tentu ini berimplikasi kepada tadi itu, semakin progresifnya angka kekerasan, ya, perundungan, baik itu di rumah, di sekolah, bahkan di ruang umum sekalipun, bahkan di ruang digital sekalipun. Nah, ini tentu kalau kita berbicara di Malang Raya sebagai salah satu wilayah dengan aglomerasi primadona di Jawa Timur ya. Ada banyak kampus di sini, ada banyak mahasiswa di sini, termasuk pelajar juga sangat luar biasa. Tentu ini menjadi salah satu perhatian yang cukup serius, karena tidak bisa kita pungkiri, anak-anak kita yang sekarang di usia Gen Alpha, Gen Z ini adalah generasi penerus bangsa. Kalau mereka tidak diproteksi terhadap ancaman kekerasan, ancaman judi online, ancaman narkoba, ancaman kekerasan verbal ataupun yang lainnya, ini akan menjadi masa depan suram bagi pembangunan bangsa kita, begitu Pak Ihsan. Bagi sumber daya manusia kita ya. Sebentar, Pak Pugu ini beliau juga owner Rumah Sakit Umum Wajah Usada, Pak ya. Betul. Dan saya tahu
beliau juga sering membuat kegiatan bakti sosial, Ya. artinya ketemu dengan masyarakat. Ya. Selama ketemu dengan masyarakat, apakah mereka juga banyak mengeluhkan masalah-masalah ini, Pak? Terhadap anak-anak mereka itu, Pak? Ya, paling tidak begini Pak Ihsan. Salah satu selain pengobatan gratis ya, kita kan juga ada program namanya School to School Education. Oh. Jadi kita memberikan penyuluhan, selain penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat, Mm-mm. kita juga memberikan penyuluhan terkait dengan mental health. Nah, isu mental health ini yang hari ini memang juga sedang menjadi perbincangan di kalangan anak-anak muda. Nah, ketika kita mencoba untuk menarik data atau grab data dari beberapa tempat yang kita lakukan penyuluhan tersebut, memang Oke. kasuistik ini kerap muncul. Ya, ya. Ya, bahkan kalau kita lihat data yang dirilis oleh Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, miliknya Pemprov Jatim, ini kan tren pasien dengan kasus mental health ini kan trennya naik terus. Oke. Jadi ya, ya. trennya naik terus. Nah, mereka yang memiliki masalah di mental health ini bukan dari klaster masyarakat yang tidak mampu, justru malah yang banyak itu dari klaster masyarakat menengah ke atas begitu. Artinya memang ancaman terhadap era keterbukaan dan era kebebasan ini menjadi sesuatu yang harus benar-benar diperhatikan oleh kita semuanya, oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh civil society, para ormas, ya, kelompok-kelompok masyarakat dan seluruh elemen masyarakat supaya ini benar-benar menjadi kewaspadaan kita bersama gitu. Berarti menjadi salah satu program prioritas yang menjadi apa ya, perlu ditangani ya, Pak ya? Iya betul, harus perlu ditangani. Kalau tadi di Rumah Sakit Menur ya banyak pasiennya itu karena masalah mental health ya. Itu didominasi oleh kalangan apa, Pak? Anak-anak muda atau bagaimana? Iya, rata-rata penyumbang terbanyaknya dari Gen Z, milenial dan alpha. Itu apa pemicunya itu? Salah satunya ada game online, ada judi online, ya, dan beberapa hal yang terkait dengan hal itu begitu, perundungan di sekolah, verbal ataupun bullying secara fisik begitu. Tetapi yang menarik itu yang data bahwa ternyata judi online, game online ini menjadi penyumbang juga begitu terhadap perilaku permisifme, perubahan karakter dan akhirnya berubah kepada tindakan kekerasan kepada sesama temannya begitu. Kalau kita merujuk kepada peristiwa yang kemarin sempat viral ya, peristiwa terorisme pemboman di SMA 72 di Jakarta itu kan ternyata karena dia terpapar oleh game online, ya kan? Salah satunya dia terinspirasi karena sering nonton tema-tema game itu, kekerasan itu, dia akhirnya terinspirasi untuk melakukan pemboman di sekolahnya itu. Iya. Ini sangat miris sekali ya. Betul. Anak seusia masih sekolah tapi sudah bisa melakukan seperti itu. Lah, kira-kira bagaimana sih mencegahnya ini? Ini kan nggak sulit banget ya untuk memantau ya, terutama orang tua juga memantau anak-anak dalam menggunakan ponselnya. Seperti kita ketahui, Pak, hari ini itu semua bisa dilakukan di sini kan? Ya betul kan? Iya betul. Game bisa dilakukan di sini, transaksi di sini dan sebagainya, media sosial di sini. Lah, bagaimana, Pak? Kira-kira menurut Pak Pugu untuk mengeliminir ini persoalan ini, Pak? Ya, menurut saya memang ini harus menjadi kerja bareng ya. Baik itu pemerintah sebagai pemangku kebijakan, lalu kemudian masyarakat itu sendiri, ataupun yang tadi saya sebut sebagai civil society atau ormas ya. Karena kita ini kan di Indonesia, apalagi di Jawa Timur ini kan kita ini kulturnya kan kultur Islami dan kultur agamis ya. Agamis dan ada ormas yang cukup besar yang kita kenal misalkan NU dan Muhammadiyah termasuk ormas yang lain yang memberikan peran yang signifikan di dalam membentuk kesadaran di tengah-tengah masyarakat. Maka dalam menyikapi hal ini, Mas Ihsan, kemarin kita di DPRD Provinsi Jawa Timur itu menginisiasi sebuah rancangan peraturan daerah Raperda yang kemarin sudah disahkan lewat mekanisme rapat paripurna dan sekarang sudah proses fasilitasi di Kemendagri. Perda tentang perlindungan perempuan dan anak. Yang ini penyempurna dari perda sebelumnya. Nah, di dalamnya itu kita kemarin menyempurnakan dengan satu berbicara tentang pemenuhan hak-hak anak. Gitu. Bisa jadi karena
anak-anak itu kenapa melakukan kekerasan? Bisa jadi hak-haknya ini nggak terpenuhi. Oke. Nah, kita melihat itu. Ini di Kemudian dalam rumah. ya Hak-hak termasuk di di dalam dalam rumah atau rumah, di termasuk di satuan pendidikan, Oke. termasuk mungkin juga di ruang publik dan seterusnya. Lalu yang kedua, Perda itu juga berbicara tentang pencegahan. pencegahan. Nah, pencegahan itu dibahas detail di Perda tersebut, termasuk penanganan, ya, termasuk pemulihan. Jadi ada 4 aspek yang cukup komprehensif yang dituangkan di dalam Perda yang kita miliki kemarin itu, mulai dari pemenuhan hak, kemudian pencegahan, penanganan dan pemulihan dari anak-anak yang menjadi korban itu. Harapannya dengan adanya Perda ini nanti semakin menguatkan langkah kita di dalam melakukan mitigasi terhadap ancaman kekerasan kepada anak-anak ini gitu. Itu di dalam Perda itu melibatkan siapa saja, Pak? Kira-kira, Pak, yang ada dalam Perda itu? Apakah ada stakeholder lain lah ya yang bisa dilibatkan dalam pencegahan atau perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak ini? Ya Ada nggak? tentu pemerintah ya Iya. sebagai pemangku kebijakan, sebagai apa namanya yang memiliki regulasi, termasuk nanti di situ kan ada intervensi anggaran Oke. untuk dalam rangka melakukan campaign ya, sosialisasi, edukasi di tengah-tengah masyarakat akan bahaya dan ancaman kekerasan atau perundungan di anak-anak ini. Lalu kemudian yang kedua tentu elemen masyarakat ya. Elemen masyarakat ini bisa tadi itu ada ormas, ada kelompok masyarakat, ada LSM, pegiat-pegiat apa namanya NGO yang memang dia pegiat perempuan dan anak. Ini kemarin juga kita libatkan dalam penyusunan Perda. Kita beberapa kali FGD kita libatkan mereka, kita mintai masukan mereka. Hearing publik ya. Ya, termasuk kita mintai apa namanya policy brief dari sudut pandang mereka, kira-kira menurut pengalaman yang mereka temui di lapangan kira-kira seperti apa. Nah, termasuk juga mungkin aparat penegak hukum ya. Sehingga nanti harapannya ini menjadi payung ya terhadap penegakan terkait dengan tadi itu penanganan dan pemulihan terhadap korban kekerasan itu ya. Baik, Pak Pugu. Pak Pugu ini kan dari daerah pemilihan Malang Raya ya. Ya. Resesnya kan juga di sini juga ya. Pak Pugu pernah ini enggak menampung aspirasi atau menemukan ya perusahaan-perusahaan remaja di Malang Raya itu sebagian besar apa, Pak? Dari 3 poin ini tadi, Pak. Judi online, narkoba dan perundungan ini, Pak. Ya, kalau di klaster ya, yang paling banyak memang hari ini itu terkait dengan game online. Game online ya. Ya, kemudian apa bullying ya, bullying di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah tangga, termasuk juga yang setelahnya itu judi online tadi itu. Oke. Jadi termasuk ya apa namanya kekerasan verbal, kemudian apa namanya kekerasan di ruang digital dan seterusnya. Itu lanjutannya begitu. Tetapi yang paling banyak memang tadi itu bullying di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, termasuk juga kemudian apa namanya dampak dari game online tadi itu. Yang ini sangat luar biasa ya. Bahkan kalau kita lihat kemarin kan ada sebuah data yang dirilis oleh PPATK itu kan hampir 600 ribuan penerima bansos bantuan sosial ya. Itu digunakan untuk judi online. Iya, itu miris banget itu. Mungkin karena dia sudah merasa sudah merasa cukup, ini kok sih kasih bantuan terus ini pakai gitu. Atau memang kecanduan. Bisa jadi. Bisa jadi kecanduan. Karena itu adiktif memang. Iya, adiktif itu. Nah, ini yang apa namanya menjadi permasalahan. Makanya kita di pemerintah Provinsi Jawa Timur itu, Mas Ihsan, di lingkungan satuan pendidikan itu kita ada namanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Oke. Jadi itu ada timnya, ada ketuanya, ada anggotanya, dan ada kegiatannya. Kebetulan saya beberapa kali berjumpa dengan tim ini, termasuk kemarin di Malang Raya itu, di Kota Malang, di Kabupaten Malang, kita bertemu, kita kumpulkan kepala-kepala sekolah ya lewat kegiatan di Komisi E. Itu kita sampaikan akan pentingnya tim pencegahan penanganan kekerasan di sekolah ini menjadi sensor awal begitu. Bagi adanya potensi ya terjadinya kekerasan atau bullying di lingkungan sekolah gitu. Tapi tentunya kan keluarga juga menjadi hal utama, Pak ya. Sebelum mereka lebih dekat lah dengan anak-anak ini. Lah, kalau di keluarga sendiri bagaimana, Pak, untuk apa namanya memitigasi supaya anak-anak ini tidak menjadi korban gitu? Ya,
Makanya di Perda yang sekarang ini, Iya. Mas Ihsan, itu dimasukkan klausul tentang pencegahan. Oke. Salah satu pilar pencegahan itu salah satunya adalah dari dalam rumah. Oke, Kita sebutkan ya, di situ. ya. Ada 5 ruang pencegahan. Yang pertama itu rumah tangga, Hmm. kemudian yang kedua satuan pendidikan, yang ketiga tempat kerja, yang keempat di fasilitas umum, yang kelima masyarakat, dan ruang digital yang keenam. Nah, kita melihat memang dari sekian banyak kasus, akar permasalahan dari munculnya kasus kekerasan pada anak-anak ini, itu karena memang dari dalam keluarga, dari dalam rumah tangga begitu. Nah, ini yang pada akhirnya tadi yang saya sebutkan butuh kolaborasi, butuh sinergi lintas sektoral. Kalau salah satu yang cukup efektif ya memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam hal ini rumah tangga, dalam hal ini keluarga di Jawa Timur itu kan ya lewat ulama ya. Ya. Ulama, kiai, ustadz ya kan. Mungkin kalau agama lain ya pemuka-pemuka agama. Ini kan cukup efektif memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mendidik anak dengan baik, akan pentingnya memberikan keteladanan yang baik, akan pentingnya menghadirkan pola asuh yang baik Oke. di tengah-tengah keluarga. Nah, ini yang juga menjadi ranah pencegahan di dalam Perda ini. Makanya nanti ikutannya adalah program-program yang itu tersebar di sekian OPD, entah itu nanti di dinas sosial, di dinas pemberdayaan perempuan, di dinas pendidikan, yang itu concernnya adalah tujuan akhirnya adalah untuk pencegahan terhadap kekerasan kepada perempuan dan anak tadi itu. Oke. Pak Pugu, langkah DPRD Jawa Timur dengan Pemprov kan sudah tepat ya membuat perda tersebut ya. Tapi bagaimana nanti memastikan DPRD itu memastikan supaya ini benar-benar jalan, Pak. Jadi perda itu bukan hanya omong kosong dan apa ya, tekstual tertulis. Tekstual ya. Tapi nggak dilaksanakan itu, Ya, Pak. ya, ya, Nah, ya, ya. bagaimana nanti, Pak? Ya ini penting, Pak? ini penting. Cuman sekedar disahkan kalau tidak Ya, diimplementasi. betul. Jangan sampai ini, wah ini cari duit aja bikin perda kan, tapi tidak efektif untuk itu. Nggak ada duitnya Mas Ihsan. Ternyata nggak ada duitnya. Saya disclaimer dulu, nggak ada duitnya. Kena efisiensi. Kena efisiensi. Tapi Pak Pugu, selain ulama dan orang tua ya, tentunya hari ini Gen-Z itu yang dipercaya itu ada satu, Pak. Temannya, Pak. Temannya, betul. Bagaimana nanti pemerintah ini menciptakan ya virus-virus baik ya. Teman-teman anak-anak muda ini menjadi virus-virus baik, positif bagi mereka itu, Pak. Itu mungkin pesan saya nanti, Pak. Siap. Jadi Pak Pugu mendorong pada Pemprov ini. Harus banyak influencer positif ya. Betul, duta-duta ini. Ya. Benar, Pak, ini, Pak. Ya. Karena ada penelitiannya ini, Pak. 2023 kemarin tuh, bahwa salah satu yang mempengaruhi anak-anak itu adalah kelompoknya mereka, circle mereka. Circle mereka sendiri. Circle mereka. Ya, sepakat. Mungkin itu menjadi yang harus didorong, Pak, ya. Membentuk virus-virus baru. Ya. Betul. Pak Pugu, selama ini bagaimana sih efektivitas program edukasi digital yang telah diberikan kepada pelajar khususnya terkait dengan bahaya judi online dan narkoba serta perundungan itu, Pak? Ya, tentu kalau dalam sudut pandang pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, melalui mungkin Dinas Kominfo, itu sudah mulai melakukan campaign-campaign. Termasuk kalau kita lihat di Dinas Pendidikan, di Satuan Pendidikan juga sudah mulai secara masif dilakukan campaign terkait dengan bahaya tadi itu. Bahaya judi online, bahaya narkoba, perundungan, bullying, ya termasuk juga mungkin anak-anak ini kan usia labil ya, belum mengerti tentang misalkan undang-undang ITE dan sebagainya, sehingga mereka mudah aja melakukan perundungan di ruang digital gitu, ngumpat, kemudian segala macam, menghina temennya dan segala macam. Nah, pemahaman ini memang hari ini sedang dilakukan lintas sektoral begitu. Lintas sektoral itu artinya lintas OPD, lintas organisasi perangkat daerah. Kalau di Dinas Pendidikan ini menjadi bagian dari ranah yang memang hari ini sedang dikerjakan lewat penyuluhan-penyuluhan yang ada di sekolah. Salah satunya ya lewat tadi itu
tim pencegahan Tim pencegahan. dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Itu mereka secara intens melakukan proses mitigatif ya, proses pencegahan, proses sensoring awal untuk Oke. kemudian agar anak-anak ini semakin hari semakin wise begitu, Oke. semakin bijak, semakin memahami bahwa dia ini harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan begitu. Kira-kira begitu, Mas Isan. Terus kapan hari kan Komdiji ya itu akan membatasi media sosial terhadap anak-anak. Itu kira-kira berdampak positif nggak sih, Pak? Saya sepakat. Dalam pencegahan itu. Saya termasuk yang sepakat Oh, gitu. gitu Saya ya. termasuk yang bersuara pertama kali untuk bersepakat atas rencana pemerintah di dalam pembatasan akses media sosial dan game online itu. Karena apa? Ini kalau tidak diatur akses terhadap media sosial, terhadap internet, terhadap apalagi game online untuk anak-anak kita ini sangat berbahaya sekali. Di beberapa negara sekarang sudah memutuskan untuk kembali ke masa tradisional. Oke, Jadi ya. Finlandia, di Swedia dan segala macam, mereka sudah memutuskan untuk kembali ke zaman jadul. Ya, Mulai membatasi penggunaan gadget, Gadget. penggunaan internet dan seterusnya. Dan ternyata itu berkorelasi positif terhadap meningkatnya kapasitas intelektual anak-anak itu begitu. Oke. Nah, bisa jadi Indonesia ini perlu juga gitu. Kita ini kan sekarang sedang euforia dengan kemajuan teknologi. Iya. Gitu. Nah, tidak diimbangi dengan tadi itu. Literasi itu tadi literasi tadi itu tidak diimbangi dengan literasi dan termasuk juga regulasi yang mengaturnya. Sehingga ini seolah kayak ruang terbuka gitu. Ya, tanpa batas. Tanpa batas begitu. Anak-anak masih usia di bawah umur sudah akses video porno, akses video seksual, kemudian akses judi online, akses game online yang tidak bertanggung jawab. Maka tidak heran kalau hari ini sangat banyak sekali kasus terjadi ya di beberapa tempat, bahkan di Malang kan ya. Ya. Di Malang, di Blitar, di Nganjuk, Tulungagung itu kan seorang anak sampai ya mukuli temennya, sampai ada yang meninggal dan seterusnya. Nah, ini kan mereka belajar dari mana? Ya. Kalau bukan salah satunya dari mereka lihat di handphonenya mereka begitu. Memang begitu dilema juga kita menggunakan teknologi, Pak ya. Selain untuk kebaikan, banyak kebaikan juga di sana kan. Tapi kalau tidak diimbangi dengan hal yang baik, literasi itu akan menjadi dilema yang buruk gitu kan. Kemudian Pak Pugu, sebenarnya bagaimana sih membuat kolaborasi yang sangat efektif antara keluarga, pemerintah daerah, pihak sekolah, dan aparat penegak hukum untuk mencegah hal-hal seperti ini? 3 item yang menjadi fokus pemerintah ya, bukan hanya pemerintah Jawa Timur sebenarnya kan, juga pemerintah Indonesia juga kan. Bagaimana Pak? Ya tentu kolaborasi itu mutlak ya, harus dilakukan ya. Pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua, ormas, NGO dan segala macam untuk mewujudkan tadi itu salah satu item konstruksi dalam membangun bangsa yang salah satunya adalah menyelamatkan generasi anak muda. Nah, tentu dengan adanya regulasi, kalau kita potret dari Provinsi Jawa Timur ya, adanya regulasi Perda tentang perlindungan perempuan dan anak ini cukup menjadi payung hukum. Sehingga nanti implementasinya tinggal bagaimanakah seluruh aspek ini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, ruang publik, masyarakat, termasuk penggunaan di ruang digital ini mulai diatur secara detail, ya kan? Mulai diatur secara detail. Nah, ini menurut saya memang harus segera ditindaklanjuti menjadi sebuah peraturan yang detail, yang itu nanti bisa dijadikan sebagai sebuah panduan bagi seluruh masyarakat begitu. Oke. Kalau dalam konteks Malang Raya, Pak Pugu, sebagai kota pendidikan, ini Malang ini punya 62 kampus ya, 62 atau 63 ya, kampus itu kan, dan sangat strategis ya. Tapi beberapa peristiwa perundungan, judi online yang melibatkan anak-anak, bahkan bunuh diri ya, bahkan bunuh diri seperti itu kan sangat miris sekali kan. Ini bagaimana Pak Pugu melihatnya kondisi dalam konteks Malang Raya ini, Pak, sebagai kota pendidikan? Ya, ini tentu memang menjadi sebuah
peristiwa atau situasi yang paradoks ya. Ya, Di betul. satu sisi kota pendidikan yang kita tahu bahwa kampus itu adalah gudangnya kaum intelektual. Di satu sisi memang hari ini generasi Gen Z kita, Gen Alpha kita, Gen milenial kita, sebagaimana Prof. Renat Kasali sebut itu sebagai generasi strawberry gitu. Yang Iya, gampang iya, iya, iya. insecure, yang gampang anxiety dan seterusnya Iya, begitu. iya. Nah, oleh karena itu memang perkara ini itu tidak bisa berdiri sendirian. Jadi memang dalam proses untuk membangun mentalitas di anak-anak kita itu supaya mereka ini tidak gampang ya Mm-mm. di dalam terjebak di dalam apa namanya tadi itu insecure, anxiety dan sebagainya tadi, termasuk juga kekerasan digital, kekerasan di ruang digital, termasuk verbal, fisik, termasuk juga ancaman judi online dan sebagainya itu. Ini memang butuh kerjasama. Paling tidak kalau di kampus berarti ya memang hospitalia kampus, civitas akademika di kampus ini ya selain melakukan proses belajar mengajar, menurut saya memang harus mengaktifasi ya Oke. apa namanya satu instrumen baik itu dari rektorat, dekanat untuk memantau betul bagaimanakah para mahasiswa-mahasiswanya ini benar-benar sudah berada pada koridor melakukan kehidupannya dengan sehat begitu. Ya. Mm. Ini penting, termasuk juga di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan sekolah kan sudah ada tadi ya, ada tim apa namanya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Tinggal bagaimana kalau di lingkungan kampus ini juga terus diberikan pemahaman. Makanya salah satu aspek yang sangat penting di era sekarang ini, Mas Isan, menurut saya adalah spiritualitas ya. Spiritualitas. Oke. Mengembalikan anak-anak ini kepada sebuah konsepsi spiritualitas. Oke. Saya yakin agama apapun mengajarkan hal yang sama tentang hal itu, Kebaikan itu tentang ya. kebaikan, tentang apa namanya tata krama, tentang karakter, moralitas, itu pasti semua agama mengajarkan yang hal sama. Nah, ini tinggal bagaimanakah peran dari masing-masing stakeholders ini bisa memberikan urun partisipasi yang signifikan sehingga berdampak terhadap tadi itu apa namanya anak-anak kita yang sedang hari ini hidup menjadi demografi yang mendominasi di era sekarang. Yang menjadi pemimpin kita ke depan Iya, itu ya. betul. Jadi memang benar Pak, kalau anak-anak sekarang itu harus baik. Karena mereka akan memimpin kita kan. Kita Iya. makmum mereka kan. Kita itu makmum kan. mereka suatu hari nanti. Suatu hari nanti kan. Oke. Pak Pugu, kita lihat dulu itu kan banyak kegiatan-kegiatan positif ya. Sebelum ada gadget gitu kan. Interaksi sosial ini sangat rekat banget gitu kan. Dan saya kira itu bisa meningkatkan apa ya pengetahuan maupun interaksi sosial dan sebagainya daripada kita bermain dengan gadget ini. Nah, bagaimana sih Pak Pugu ataupun dapat Pak Pugu sendiri terkait dengan apakah perlu misalkan kampus sekolah itu memberikan wadah-wadah untuk pelajar maupun mahasiswa berkreativitas, berkegiatan sehingga mereka tidak terjebak dalam 3 hal tadi, judi online, narkoba maupun perundungan yang tadi, Pak. Ya, saya pikir itu salah satu instrumen yang bisa diaktifasi ya, Mas ya. Oke. Kalau kita dulu kenal di lingkungan masyarakat itu kan ada Karang Taruna ya. Betul. Karang Taruna dulu dengan kegiatannya yang sangat luar biasa dan saya pikir hari ini Karang Taruna tidak diminati. Oke. Anak-anak lebih suka dengan gadgetnya, dengan tabnya ya, dengan iOS-nya dan saya pikir ini yang harus diaktifasi kembali. Makanya peran pemerintah di dalam membuat kebijakan turunan atas ancaman bahaya kekerasan terhadap anak dan perempuan ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali, termasuk di lingkungan sekolah dan di lingkungan kampus gitu. Kalau pihak kampus katakanlah rektorat, dekanat itu membuat satu skema aktivitas kegiatan mahasiswa yang itu menuntut mereka untuk hadir secara fisik, aktif secara fisik, melakukan interaksi sosial dengan sesama temannya, itu pasti akan dengan sendirinya. Ya, selain mereka juga nanti pasti akan aktif dan mengurangi interaksi mereka dengan dunia digital ya, dalam hal ini mungkin game online dan sebagainya, itu pasti secara otomatis akan menguatkan apa namanya mentalitas dan karakteristik dia sebagai masyarakat sosial di lingkungan kampus begitu. Karena kalau kegiatannya itu banyak,
otomatis kan dia nggak sempat berpikir Ya, main judi online, gitu ya. sudah sibuk duluan begitu. Nah ini saya pikir yang perlu digagas Ya. oleh kampus, termasuk di lingkungan masyarakat tadi itu, aktivasi beberapa instrumen yang ada di masyarakat, Karang Taruna, kemudian dan sebagainya, itu menurut saya juga sangat bagus sekali begitu. Iya. Yang ini salah satunya bisa diintervensi oleh kebijakan pemerintah. Misalkan pemerintah kota nih sering membuat event, Ya, ya ya. perlombaan antar pemuda di antar RW, antar RT, sehingga kan mereka sudah nggak berpikir lagi nih melakukan melakukan sesuatu yang negatif di ruang digital ataupun verbal, karena mereka sudah disibukkan dengan Disibukkan, aktivitas oke. positif tadi itu. Nah, kalau sudah seperti itu, saya pikir ini akan memberikan sumbangsi yang positif juga Oke. untuk semakin tereduksinya bahaya 3 hal tadi itu. Tiga hal sih. Judi online, kekerasan seksual, dan perundungan atau bullying. Jadi hari ini pemerintah perlu memberikan wadah, Pak ya, Hmm. untuk anak-anak kita itu ya dalam berinteraksi ya. Dalam berinteraksi. Tapi kira-kira menurut Pak Pugu sendiri, Gen Z ini senang berinteraksi atau lebih individu sih, Pak? Ya sebenarnya kan itu masalah Bisa diperbaiki gitu kan. masalah habit aja, dan Habit habit ya. itu menurutku bisa diintervensi untuk diubah begitu, Mas. Selagi ada instrumen untuk mengubahnya, ada koridor, ada channeling untuk melakukan rekonstruksi, saya pikir bisa aja untuk merubah itu begitu. Tergantung bagaimanakah ruang kebijakan yang dihadirkan di tengah-tengah masyarakat begitu. Oke. Saya kira kan Gen Z ini karena dia itu senang berkelompok dengan circle-nya. Itu kalau diberi kegiatan mereka juga akan antusias gitu Sangat kan. antusias saya pikir. Sangat antusias karena saya melihat mereka itu kan senang tampil, Ya. ya kan? Contohnya kayak gini Mas Isan. Iya. Sekarang ini kan lagi tren lari. Ya, Ya kan? lari malam. Lari malam, pokoknya fun run itulah. Oke. Ya kan, anak-anak teman-teman Gen Z, Gen Alpha ini kan lagi seneng-senengnya Ya. itu. Fun run 5K, fun run 8K ini kan lagi ngetren banget, Ya, apalagi ya, di Kota Malang. Kebetulan kemarin DPRD Jawa Timur membuat aspirasi run di Kota Malang dengan peserta 13.000. Itu hanya dengan waktu 5 jam, itu tiket habis. Berarti kan menunjukkan bahwa anak-anak ini sebenarnya kalau diberikan channeling aktivitas yang positif, sebenarnya it's okay aja begitu. It's okay begitu. Nah, tinggal memang bagaimanakah intervensinya pemerintah di ya. dalam membuatkan channeling ruang aktivitas baru yang membuat mereka ini semakin positif begitu. Oke. Mereka dengan lari itu kan meskipun motivasinya macam-macam ya. Oke, ya. Ada yang motivasinya karena dapat medali terus diupload di Instagram. No problem itu, Loh, nggak masalah. bukan masalah. Itu kan menjadi inspirasi bagus bagi yang lain kan. Jadi inspirasi, juga mereka tambah sehat ya. Termasuk ini juga menjadi solusi terhadap, konon kan menurut data dari Dinas Kesehatan, angka diabetes dan angka hipertensi di Jawa Timur kan anak-anak tinggi menjadi angka yang tertinggi. Oke. Penyumbang kematian terbanyak 65% penyakit tidak menular di Jawa Timur itu kan dari itu. Hipertensi, diabetes, dan jantung begitu. Yang salah satunya diabetes ini dari anak-anak gitu. Karena hidupnya minum junk food, minum minuman yang manis-manis dan seterusnya, pola hidup yang tidak sehat. Dengan mereka ikut kegiatan seperti lari dan segala macam, mungkin FOMO, tetapi itu dampaknya luar biasa gitu. Benar. Jadi ini perlu pemerintah yang memberikan wadah nih ya, Betul. kegiatan-kegiatan ini, Pak. Perlu pemerintah. Karena jangan sampai kita apatis kepada anak-anak, tapi sebenarnya mereka itu punya rasa ingin bersosialisasi juga kan. Ya tadi kalau melihat dari kegiatan fun run tadi yang Pak Pugu sampaikan, antusiasme sangat besar, sangat besar sekali banget kan. Walaupun ya nanti mereka upload di Instagram, di Twitter dan sebagainya, motivasinya macam-macam, nggak bermasalah. Ini memang era media sosial. Kita yang sudah sepuh-sepuh yang tua-tua gini aja ya suka kan. Saya juga suka kan gitu kan. Barangkali itu juga, Pak. Jangan-jangan kita juga nggak tahu, Pak, apa sih yang diinginkan oleh anak-anak ini kan. Iya, bisa jadi begitu. Bisa jadi kan gitu kan. Makanya karena kita harus paham dan mengerti bahwa mayoritas demografi hari ini itu adalah anak-anak muda, anak-anak Gen Z, milenial, dan Alpha.
Kalau di total itu kan ternyata mereka jumlahnya hampir 70% dari total penduduk itu. Oke. Maka pemerintah menurut saya, pemangku kebijakan juga harus mengerti kira-kira kebijakan yang tepat dan proper untuk mereka ini apa Ya, gitu. ya, ya. Itu yang paling penting itu, Pak. Itu yang paling penting menurut Jangan saya. hanya menyalahkan anak-anak mereka kan. Betul. Ya, betul. Kita sebagai, ya saya juga sebagai pers itu kan juga memberikan kewajiban mengedukasi pada mereka. Pemerintah juga membuat kebijakan. Baik, Pak Pugu, saya ingin bertanya sekali lagi tentang strategi apa sih melihat tren hari ini yang kira-kira anak-anak ini menjadi sasaran narkoba, sasaran judi online dan perundungan dengan hanya menggunakan gadget, ya kan? Di mana saja mereka menggunakan, di kamar sendirian mereka bisa mengakses dan sebagainya tanpa pantauan orang lain. Nah, tren ini kan tren, misalkan tren buruk ini kan harus dikurangi lah, Ya. kalau bisa dihentikan. Apa strategi dari DPRD Jawa Timur bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mencegah hal-hal seperti ini, Pak, dalam rangka perlindungan anak-anak? Menurut saya ada dua, Pak Ihsan. Yang Oke. pertama itu ada, kalau istilahnya, saya meminjam istilahnya Prof. Renat Kasali ya. Iya. Ada namanya push factor dan ada pull factor. Oke. Ya, push factor itu berarti dari dalam. Berarti memang membangun kesadaran ini sangat penting sekali. Dari dalam anak-anaknya sendiri ya. kan. Membangun kesadaran ini salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam konstruksi membangun, mewujudkan cita-cita sebuah kebijakan publik begitu. Kalau kebijakan publiknya bagus, regulasinya bagus, tetapi kalau tidak ada intent, tidak ada kemauan Iya. yang lahir dari dalam diri masyarakat, ya tentu tidak akan bisa diimplementasi gitu. Makanya push factor ini menjadi salah satu domain yang cukup penting menurut saya. Nah, membangun kesadaran dari dalam diri itu tentu butuh melibatkan banyak elemen. Ya, Orang tua, ya kan. Kemudian tentu kalau tadi sempat saya singgung-singgung, ada ulama, ada kiai yang memberikan pemahaman Spiritual, edukasi ya. secara spiritual. Orang Jepang aja kan bisa itu. Jepang Ya. itu tahun 70-an pada saat mereka mengalami era bonus demografi, itu kan memanfaatkan betul era bonus demografi itu dengan menanamkan spiritualitas yang luar biasa kepada masyarakat Jepang, pada anak-anak waktu itu, sehingga mereka bisa bertransformasi dari negara yang dulu tahun 45 dibom oleh Hiroshima Nagasaki menjadi negara industri yang begitu maju luar biasa, karena menanamkan nilai-nilai tadi itu. Nah, harusnya kita ini yang mayoritas adalah Muslim, yang kemudian dikenal dengan negara religi, maka harusnya membangun push factor ini, membangun motivasi yang kuat, kesadaran yang paripurna dari dalam diri ini harus bisa dilakukan. Nah, salah satu konten penting dalam membangun kesadaran itu, salah satunya adalah keteladanan. Ya. Keteladanan ini penting. Kadang anak-anak ini juga kadang kan melihat orang tuanya, seniornya, gurunya, dosennya. Ketika mereka melihat sebuah contoh yang bagus, pasti akan diikuti begitu. Apalagi dunia sekarang yang ada yang kita kenal dengan dunia influencer ya, FOMO. Jadi mereka ini ikut-ikutan itu menjadi salah satu hal yang sekarang dilakukan oleh mereka. Ketika mereka menemukan model yang teladan yang baik, maka akan memunculkan motivasi dalam dirinya. Jadi push factor ini harus dibangun. Lalu yang kedua, pull factor, faktor eksternal, yang memang ini menjadi domainnya pemerintah dan jajarannya lah ya. Ada pemerintah, ada aparat penegak hukum, termasuk juga di dalamnya ada di DPRD ya, di legislatif, di dalam mengawal setiap kebijakan yang sudah dibuat, merespon dari dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang di kasus-kasus tertentu, menurut saya penegakan hukum itu harus dilakukan. Ya misalkan terhadap kasus judi online, ya kekerasan fisik, perundungan fisik, itu memang harus ditegakkan supaya ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa jangan main-main dengan ini ada punishment-nya, ada hukumnya, termasuk penerapan undang-undang ITE, perundungan di ruang digital itu juga harus diterapkan menurut saya oleh aparat penegak hukum, sehingga
push faktornya terbentuk, pull faktornya juga jalan, sehingga Hmm. ini nanti menjadi satu kesatuan yang bisa menghadirkan konsepsi penerapan dalam kerangka pencegahan kekerasan pada anak-anak begitu. Oke. Eh, sudah hampir 1 jam kita ngobrol ini ya. Nggak Nggak terasa ini. ya. Memang Aduh. masalah anak-anak menjadi perhatian luar biasa Luar biasa. hari ini karena Hari ini. kita bonus demografi yang lebih banyak ya. Bahkan di tahun 2030 mungkin ya itu jauh lebih besar Jauh lebih jumlahnya besar, kan. betul. Gimana Mas Isan? Anak-anak kita ini sekarang lahir procot itu langsung ketemu Instagram, Iya. langsung ketemu TikTok, langsung ketemu YouTube begitu. Gimana tidak mental mindset karakternya dibentuk Iya. oleh itu semuanya begitu. Dan Maka ini jadi tanggung jawab kita Dan bersama. itu konten-kontennya masuk dari berbagai elemen kan. berbagai Dan kita dimainkan oleh algoritma. Betul, dimainkan oleh algoritma. Kalau kita melihat video bagus, maka algoritma video-video yang bagus akan Keluar. masuk ke feed kita kan. Mm-mm. Tapi kalau yang ironisnya, kalau yang buruk ini Pak, muncul terus. muncul terus ini, ya kan? Mungkin kalau orang dewasa aja barangkali juga perlu mengantisipasi ya, apalagi anak-anak. Apalagi anak-anak. Ini sangat, makanya kita harus berharap juga selain kepada pemerintah Jawa Timur, juga ke Komdiji segera Iya kan? menerapkan itu pembatasan itu. Kalau enggak nanti sangat bahaya sangat banget ini. bahaya sekali, betul. Karena ruang digital ini sangat bebas banget dan tidak bisa dibatasi, tidak bisa dipantau. Betul. Baik, Pak Bogo, hari ini seragam kita hampir sama, Pak. Yang Padahal membuat nggak kita janjian punya, ya. Pak. Padahal nggak janjian ini. Padahal nggak janjian. Kita serasi dalam membangun anak-anak, siap. melindungi anak. Pak Bogo bertugas untuk mengawal Perda Perlindungan Anak, Perempuan dan Anak supaya benar-benar terlaksana dengan baik gitu kan. Saya mengawal untuk mengedukasi Iya. melalui ruang-ruang publik, ruang publikasi ini kan. Iya. Di lain waktu nanti silakan Pak Bogo kita ngobrol lagi podcast dengan yang lebih tajam lagi, Pak. Siap. Karena ya kita melihat persoalan anak-anak, persoalan perempuan ini dengan digitalnya yang luar biasa ini harus menjadi perhatian khusus memang. Sepakat. Terima kasih dan pembaca Harian Surya. Demikian obrolan kami dalam Gebrakan Wakil Rakyat DPRD Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Bapak Pugu Wiji Pamungkas yang luar biasa. Beliau ini juga selebgram. Kebetulan saya juga mengikuti Instagramnya Pak Pugu, aktivitas positif yang kira-kira perlu ditularkan juga, Pak. Siap. Barangkali teman-teman DPRD Jawa Timur juga bisa menyontoh Pak Pugu dari sisi konten olahraga gitu kan, aktivitas sosial dan sebagainya. Itu positif banget. Kita mengurangi bermain dengan digital dengan HP kita seperti itu. Dan ini saya berharap juga pada anak-anak di Jawa Timur, remaja, kita harus mencari tokoh atau orang yang bisa menjadi tauladan kita, Pak ya. Kalau saya boleh sarankan, Pak Pugu ini salah satu yang bisa menjadi tauladan, Pak. Bener, serius. Lari pagi bersama istri, kan memperlihatkan keluarga harmonis kan. Berarti ngikuti betulan ini Pak Desa. Saya ngikuti betul, Pak ini. Aktivitas dengan masyarakat, gitu kan, ketemu dengan masyarakat dan sebagainya, luar biasa. Baik, terima kasih dan pembaca Harian Surya di mana berada. Sampai jumpa dengan saya Iksan Fauzi, jurnalis Tribun Jatim Network di lain kesempatan dengan tokoh masyarakat Jawa Timur dan anggota DPRD Jawa Timur di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.